Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Habibah Nurmadani dari kelas 2C dengan NIM 24085 akan mereview prinsip farmakologi pada mata. Pendahuluan dan tantangan utama. Mata adalah organ yang sangat kompleks dan memiliki sistem perlindungan alami yang sangat ketat. Masalah utama dalam pengobatan penyakit mata adalah rendahnya bioavailabilitas obat atau efektivitas obat yang sampai ke target. Hambatan alami seperti aliran air mata, kornea, dan sawar darah retina atau blood retinal barrier membuat obat sangat sulit menembus jaringan mata. Pembagian segmen mata dan metode pengobatan, yaitu ada penyakit seperti katarak, glaukoma, uveitis, dan mata kering. Metodenya umumnya menggunakan obat tetes mata atau eye drops, namun obat tetes mata biasa memiliki kelemahan karena cepat hilang tersapu air mata. Waktu tinggal obat kurang dari 5%. Solusi modern. Pengembangan obat dengan viskositas atau kekentalan lebih tinggi, emulsi, lensa kontak khusus, atau implan kecil di kantung mata atau ocular inserts untuk memperlambat efek obat. Segmen posterior atau bagian belakang mata, yaitu penyakit ada age-related macular degeneration atau EMD, retinopati diabetik, dan glaukoma lanjut. Metodenya yaitu obat tetes mata tidak bisa menjaga bagian ini. Jalur utama saat ini adalah melalui suntikan langsung ke dalam mata. Solusi modernnya yaitu karena suntikan berulang berisiko menyebabkan infeksi atau kerusakan retina, ilmuwan mengembangkan implan yang bisa melepaskan obat secara perlahan atau sustained release implants di dalam mata agar pasien tidak perlu sering disuntik. Teknologi masa depan yang dikembangkan. Yang pertama ada implan biodegradable, implan di dalam mata yang bisa hancur sendiri setelah obatnya habis, sehingga tidak perlu operasi pengangkatan. Yang kedua ada lontoforesis, menggunakan arus listrik lemah untuk membantu mendorong obat masuk ke dalam jaringan mata. Yang ketiga ada nanoteknologi dan terapi gen, pengantaran obat berbasis partikel nano untuk target yang lebih akurat. Inovasi sistem pengantaran obat masa depan. Tujuan utamanya yaitu dari penelitian masa depan ini adalah memperpanjang durasi kerja obat di target sasaran, menjaga stabilitasnya, serta menciptakan sistem pengobatan yang bisa diisi ulang atau refillable atau dikendalikan dari jarak jauh. Berikut adalah 5 teknologi utama yang sedang dikembangkan. Yang pertama ada dendrimer atau teknologi nano. Struktur 3 dimensi berukuran nano yang berbentuk seperti cabang pohon, berfungsi untuk membungkus obat di bagian dalamnya agar obat bertahan lebih lama di mata. Teknologi ini terbukti sukses meningkatkan penyerapan obat pada kornea dan membantu menekan pertumbuhan pembuluh darah abnormal penyebab kebutaan atau CNV. Yang kedua, hydrogel atau hydrogels. Bahan polimer yang mampu menyerap air dalam jumlah besar dan bersifat aman bagi tubuh atau biocompatible. Fungsinya, hydrogel dapat menghantarkan molekul obat berukuran besar. Uniknya, ada jenis hidrogel peka suhu atau termosensitif yang dimasukkan dalam bentuk cair, tetapi akan berubah menjadi gel padat setelah terkena suhu tubuh di dalam mata untuk melepaskan obat secara perlahan. Ketiga, perangkat berwadah atau reservoir type device. Wadah obat berukuran mikro yang ditanam di bawah konjungtiva mata. Fungsinya untuk menggunakan sistem pompa mekanis mikro atau MEMS atau bahkan mikroobat yang dikendalikan secara nirkabel atau wheels di dalam mata. Keunggulannya adalah jika obat di dalam wadah habis, wadah tersebut bisa diisi ulang tanpa perlu melakukan operasi peletakan perangkat baru. Keempat, teknologi sel punca stem cell teknologi. Fungsinya digunakan untuk memulihkan dan memperbaiki kerusakan jaringan mata yang parah seperti cedera kornea atau kerusakan retina akibat EMD. Tantangan terbesarnya saat ini adalah mengendalikan respon peradangan tubuh agar sel punca yang ditransplantasikan dapat bertahan dan berfungsi dengan baik. Kelima, terapi gen atau agen neurooperatif. Fungsinya memasukkan materi genetik menggunakan vektor virus seperti double AV langsung ke bagian belakang mata untuk menghentikan pembentukan pembuluh darah abnormal atau menghasilkan faktor pelindung saraf atau ciliary neurotropic factor atau CNTV
F. Terapi ini memberikan perlindungan jangka panjang bagi sel-sel mata agar tidak mengalami degenerasi. Kesimpulannya yaitu pengembangan terapi farmakologi mata memerlukan pemahaman mendalam tentang dinamika cairan mata dan karakteristik hambatan anatomis. Inovasi terkini berfokus pada formulasi pelepasan terkontrol atau sustained release, nanoteknologi, penggunaan surfaktan aman seperti benzalkonium klorida dalam batas aman untuk meningkatkan permeabilitas epitel serta perangkat implan biodegradable guna meminimalkan frekuensi pemberian obat dan mengoptimalkan kepatuhan pasien. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.